cukup menyayangkan dengan perilaku dari sang JPU yang tadi sempat disebutkan, yaitu merekam dan juga menginstruksi penjelasan dari saksi. Gimana nih Pak mungkin Pak? Itu kan agenda persidangan. Kau boleh-boleh saja menurut alam pikirmu. Wah, ini sangat saya sayangkan menurutmu. Kan bukan menurut hukum. Hak kewenangan JPU untuk memberikan tanggapan atau mempertanyakan kepada si saksi ini supaya lebih jelas peristiwanya. Kalau berkeberatan si saksi atau siapapun, itu mintanya ke yang mulia. Mohon izin yang mulia, bahwa pertanyaan sudah tidak mendasar, tidak menyentuh kepada aspek hukum. Bukan hantem nyerang ke sini, kan ada mediatornya, majelis hakim. Terus datang ya mohon maaf aja. Ini kita nuding-nuding, nggak boleh itu. Itu content of court itu. Nggak boleh, nanti diangkat ke perlukan bahaya loh. Ini tolong nih pengacara Pak Amin ini juga tolong supaya juga berpikir. Jangan sampai nanti mencederai kita, kasihan nih kitanya gitu loh ya. Ini kita sudah cukup bebannya cukup banyak, mana anaknya lagi bermasalah. Kalau bisa kita meringankan bebannya kita, bagaimana caranya? Sebelum persidangan diarahkan dulu, nasihati dulu. Kamu begini ya, jangan lakukan tindakan ini. Batasi supaya dia tidak melakukan langkah-langkah yang blunder. Nah ternyata kemarin itu blunder semua. Jangan kirain itu justru memenangkan kita, justru memperberat kita. Pengunjung juga jangan teriak-teriak. Anda ngunjung itu enak aja teriak, ya. Tapi pada saat nanti sanksi hukum diperberat, ada pemberatan hukuman loh, ya. Kenapa? Karena tidak kooperatif dalam pengadilan, merusak perjalanan sidang pengadilan, berbelit-belit dan lain sebagainya. Akibatnya ada pemberatan hukuman tambahan itu. Yang tadinya 5 tahun, bikinnya jadi 7 tahun. Kan suka-sukanya hakim. Mau apa kok? Oh, dia punya hak prerogatif kok. Sepanjang limitasi hukuman maksimal itu masih di situ. Ini TPP 20 tahun. Harusnya dengan sila seperti ini mungkin dikenakan dari 5 tahun. Sangkin karena kamu tuh dikasih tahu nggak ngerti-ngerti juga. Ya sudah. Pasti tuntut sama jaksa itu 15 tahun. Datang hakim karena kamu tuh merusak persidangan, konten of court, merusak perjalanan persidangan, merusak wibawa daripada pengadilan untuk vonis 20 tahun. Masa lalu banding aja, tapi dari vonis dulu. Kenapa? Majelis hakim mempunyai hak subjektif. JPU juga menuntut punya hak subjektif. Apapun kau ngomong. Kau boleh saja nanti di dalam acara tersebut kau melakukan pledoi. Kan gitu. Boleh saya silakan saja. Tapi nanti kan dibuktikan. Toh juga tuntutannya berakhir pada tuntutan. Nah masalah mau berterima atau nggak banding. Ya memang itulah hukum kita, terus gimana? Maka selalu saya katakan, seketika kita masuk ke sidang pengadilan, silakan memberikan argumentasi, tapi argumentasi yang berlandaskan hukum, tidak debat kusir. Pada saat kau debat kusir atau mengolok-ngolok JPU, mengolok-ngolok hakim, hati-hati kamu. Makanya hati-hati juga. Jadi jangan bermain-main di pengadilan. Makanya jangan fashion mengarahkan bahwa si terdakwa ini supaya melakukan tindakan-tindakan justru akan merugikan diri sendiri. Sangat saya sayangkan. Tapi hak-hak ini kita minta pembelaan, minta itu syah. Dia minta diputarkan untuk prestis sah. Dan tidak boleh itu dilarang. Dan tiba saatnya harus diputar di persidangan. Ini membuktikan. Nah, nanti di awal silakan mau laporkan saja dulu. Di samping dilaporkan ke pihak kepolisian, nanti ini juga dibuat pada agenda persidangan karena ada relevansi dengan peristiwa itu. Ini baru cocok. Flash disk itu setelah saya dengarkan itu ada relevansinya dengan peristiwa yang terjadi dengan substansi. Tapi yang dijelaskan saksi yang ada kemarin nggak jelas itu saya juga nggak mau sebut-sebut orang lah ya. Itu nggak ada relevansinya, bicara tentang masalah produk, nggak ada hubungannya. Nyimpang jadi bias. Kita tidak berbicara produk. Kita berbicara tentang materi pokok perkara, yaitu apa? 369 ayat 1 Yunto 55 dan TPPU. Ini yang harus diberikan penjelasan. Kalau boleh saya katakan itulah saksi adecar yang meringankan nih kita. Bagaimana caranya? Apa yang kau ketahui, apa yang kau alami, apa yang kau rasakan di dalam peristiwa bergulirnya aliran ini.
Kau sebagai fasilitator kah? Atau mengerti mengetahui peristiwa ini? Atau kau tahu ikut berdiskusi juga? Bagaimana perjalanannya? Itu yang kau jelaskan di majelis supaya meringankan kita. Jadi berfokuslah kepada materi pokok perkara. Kalau masalah produk ini nanti kau laporkan tersendiri. Ada agendanya lagi bahwa ini telah melanggar undang-undang kesehatan, telah melanggar kelayakan dari BPOM, layak dilakukan langkah tindakan hukum yang merugikan orang banyak, masyarakat ataupun konsumen, kena dia undang-undang perjanjian konsumen. Nah, kalau memang sudah disita atau diperiksa oleh BPOM, kena berikan sanksi hukuman berat loh tuh. Kemudian uang hasil kejahatan itu bisa disita untuk negara. Nah itu, tapi tersendiri gitu loh. Jangan digaduk-gaduk gitu loh. Biar dipahami oleh fans gitu ya. Pak Irjen, kalau kesaksian dokter yang sekarang misalnya kurang tepat mengingat berbicara tidak substansi, kayak kemarin kan bicara produk, apakah nanti bisa dihadirkan kembali untuk agenda yang pas, misalnya yaitu tadi pembuktian produk gitu. Kalau pembuktian produk tapi bukan agenda ini, ya bukan kemarin. Nah, ada lah LP tersendiri. Di sini tidak berbicara tentang produk, hanya akibat saja, ya. Akibat berpindahnya ini takut, ya, seolah-olah ya, saya masih menduga, tidak boleh menjustis. Seolah-olah berpindahnya uang ini ke kita ini takut si Reza ini dibuka ke publik tentang produknya Reza, kan itu. Ya. Tapi untuk isi produk-produknya nggak ada relevansinya dengan 369 ayat 1 Yunto 55 dan TPPU. Paham ya kira-kira media ya? Kalau nanti mau diberikan kesaksian doktif, berikan kesaksian pada LP berikutnya tentang pemalsuan produk yang tidak sesuai dengan undang-undang kesehatan, yang tidak sesuai dengan undang-undang perjanjian konsumen. Ya gitu. Di sini kok bongkar. Kalau produk skincare yang benar tuh begini. Tidak boleh overclaim. Mengandung merkuri, mengandung sulfur, zat kimia, zat berbahaya. Saya hafal semua loh ya. Itu baru kau buka sebar-lebarnya. Seharusnya sesuai dengan standarisasi BPOM dengan uji kelayakan seperti ini. Kalau skincare yang benar itu adalah dia punya sampel dan rumah produksi. Karena apa? Karena ada sekarang banyak gelondongan dari luar negeri yang kosong dijual 500.000 sampai sini 5 juta, pakai labelnya dia, isi kandungan dalamnya pun dia tidak tahu. Ini yang berbahaya. Itu yang terjadi sama itu mafia kesehatan, itu enggak harus diberikan hukum seberat-beratnya. Kalau memang terjadi itu dikorek habis. Itulah kira-kira media. Jadi ada waktunya ya Pak? Ada timing waktunya. Jadi itu saya bilang. Jadi jangan paksakan. Saya kan ketawa aja kalau media nanya, kok JPU bisa memvideo saja? Lah, terus kamu videokan juga kan? Ada ketentuan bahwa setiap peristiwa yang berhak untuk memvideokan ataupun untuk meliput hanya media. Ada nggak undang-undangnya? Nggak ada kan? Nah, saya balikin lagi sama media. Makanya jangan tanya itu. Kotanya saya balikin lagi gitu kan. Oke, Pak Jan, satu kali dari saya. Seandainya Bapak diminta untuk membantu nih kita, mungkin apa saran yang akan Pak Jan lakukan? Saya kan sudah sampaikan kepada, pernah saya ngomong juga melalui wawancara. Saya mohon kepada Bahmid, fokuslah kepada materi pokok perkara. Yang kedua, tolong diarahkan kita ini fokus kepada substansinya. Jangan membuat kisruh di pengadilan. Ini betul-betul dinasihati dulu. Ya, ini kita jangan diharapkan untuk berpikir seperti apa yang kita pikirkan. Paham nggak kira-kira? Kenapa? Ini kita saat sekarang ini kan sedang gundah gulana. Ya. Mana anaknya sedang bermasalah, ada anaknya yang ngerti. Saya paham pasti bahwa situasi nuansa kebatinan kita ini sangat betul-betul resah. Seorang ibu wajar-wajar dan manusiawi, ya. Dia tidak melihat Loli gimana, melihat ayah gimana. Akhirnya kadang-kadang pola pemikirannya itu terpancing, spontanitas bisa aja muncul. Saya nggak bisa salahkan sepenuhnya Nikita karena situasional dirinya, walaupun secara hukum itu tetap tidak dibenarkan. Terus fungsi siapa untuk mengantisipasi ini? Ya kuasa hukumnya, saudaranya. Ya fans-fansnya jangan buta gitu loh.
benar pun dilakukan majelis hakim salah katanya. Kenapa? Dia nggak ngerti hukum, hanya fans. Kan media tadi ngomong kasihan tapi jangan buta gitu loh. Kasihan akidah hukum tetap berjalan. Kalau saya kan tengah-tengah aja. Nah, saya berharap juga nih kita harus membongkar apa yang kau ketahui tentang peristiwa tentang produk yang jadi pokok permasalahan, tentu tapi dalam LP tersendiri. Tidak ada relevansinya ke sini. Kemudian masalah intercept itu kan Mbak Hamid sudah laporkan, dibongkar saja sama Mbak Hamid. Minta pertanggungjawaban daripada penyidik cyber supaya membongkar Pandora ini. Kalau sudah dibongkar Pandora ini, apa maksud tujuan daripada saudaranya Reza untuk merekam? Untuk tujuan apa? Kok bisa bocor kemana-mana? Karena ini kan konsumsi kabel. Padahal ini adalah ranah hukum. Bongkar biar kena sekalian. Nah itu sikat. Jadi juga jangan main-main dengan IT. Saya tengah-tengah kan? Nggak ada urusan. Kalau memang Rezanya yang terlibat, harus betul-betul lidik sidik tentang rumah produksinya. Produk-produk apa aja kau keluarkan di sana. Betul-betul nggak ini sesuai dengan standarisasi? Apa itu alat suntik atau alat skincare yang lain? Alat suntik kepentingannya untuk apa? Kau jualkan untuk karena jangan-jangan nanti alat suntik kalau kau jual bebas itu bisa dipakai untuk nyuntik morfin. Kan ini legal. Alat suntik itu hati-hati loh. Itu harus ada ketentuannya. Kena alat suntik. Jangan sembarangan pakai alat suntik itu. Nanti orang-orang yang pengguna narkoba itu digunakan untuk morfin atau menggunakan untuk cairan-cairan daripada valium itu bisa kena. Itu aja dibongkar, itu sikat. Tapi untuk kali ini di agenda persidangan arahkan nih kita untuk membela dirinya tentang substansi ini supaya dia terlepas. Syukur-syukur minimal bisa meringankan. Ya. Sehingga bunyi daripada 4 miliar ini tidak seperti apa yang diduga orang. Ini yang harus diluruskan. Supaya bunyi daripada 369 ayat 1 Yunto 55 ini setidak-tidaknya bisa ringan karena ada kerjasama yang lain tanpa kekerasan. Nah, itu harus dibuktikan gimana. Jangan larinya kemana-mana. Dipanggil ke sidang yang dibicarakan produk. Nggak nyambung banget gitu kan. Untuk apa? Kita sidangnya materi pokok